Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya Nanang Wahid Zatmiko dari PPG PAI Batch 2 kelompok 12. Kali ini akan ambil video pembelajaran tentang peran pemerintahan Daulah Umayyah II di Andalusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan di sana. Nah, tentu menarik untuk kita pelajari perkembangan ilmu pengetahuan di sana dan peran-peran pemerintahan Daulah Umayyah di dalamnya. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, ini kita masuk di hari Senin, Selasa ya. Nah, Senin kemarin kita sudah ngapain? Kemarin ada yang sudah selesai satu juz Al-Quran belum? Membaca, ada nggak? Ada? Oh, tepuk tangan. Yang penting sebagai seorang muslim setidak-tidaknya setiap hari kita harus baca Al-Quran. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membaca Al-Quran? Nah, anak-anak, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang peran pemerintah Daulah Umayyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia. Masih ingat di mana Andalusia itu? Spanyol. Oke, di Spanyol ya. Kita mulai dulu, Mbak Ria, ketua kelas, silakan mimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini satu kelas ada yang nggak masuk hari ini? Lengkap ya. Oke, kita langsung mulai aja kalau lengkap. Jadi sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan pemantik ya. Coba nanti dijawab. Kalau nggak bisa jawab ya diam aja. Kita angan-angan jawabannya apa kira-kira begitu. Pertanyaan begini. Apakah pemerintahan di tempat tinggalmu punya peran untuk perkembangan ilmu pengetahuan? Misalnya perkembangan sekolah, perkembangan guru, perkembangan peserta didik, ada nggak perannya? Itu pertama. Ada nggak kira-kira? Ada ya? Kayak rekomendasi dan lain-lainnya, atau beasiswa gitu ya. Karena pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ada beasiswa Quran loh. Ada yang hafal Quran? Ada? Nah, dipertahanin. Besok udah minta beasiswa sekolah menggunakan Al-Quran. Eman kalau kita pakai, itu fungsi pemerintah. Yang kedua, kamu pernah tahu bentuk pemerintahan yang dijalankan Daulah Umayyah di abad ke-7 dan sampai ke abad ke-14? Tahu belum? Itu pertanyaan kedua. Kalau belum, nanti kita pelajarin bareng-bareng. Itu kan Daulah Umayyah itu kan lanjutan dari kisah setelah Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah di Damaskus, terus Abbasiyah di Baghdad. Nah, di masa Baghdad ini di Spanyol berbarengan dengan Daulah Umayyah II. Masih ingat kan ya? Nah, pertanyaan ketiga, sebenarnya apa pemerintahan Daulah Umayyah tadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di sana? Nah, sebelum itu kita kasih tepuk pertama, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. 1 bukan tepuk. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, 1, 2, tepuk 3, 2 dan 1. Terima kasih. Ya, itu cek konsentrasi ya. Nah, sebelum kita mulai, jadi sebentar. Nanti kita akan belajar bagaimana peran pemerintah Daulah Umayyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kali ini saya minta kamu nanti bikin projectnya berupa makalah, ya kan? Makalahnya nanti dikerjakan bareng-bareng, setelah selesai nanti dipresentasikan. Saya minta berkelompok, satu kelompok isi 4, karena jumlahnya ada berapa nih? 14 ya. Berarti ada dua kelompok yang berisi 5, betul ya? Oke, sama gabung situ Mbak ya? Apa ya? Gabung situ, ini pas 5, nah ini yang 4 pas. Ya, betul? Ini 4, ini 5, ini 5.
Ya, geser dulu. Oke, nggak apa ya? Bersebelahan di sana. Enggak, kursinya aja. Sudah berkelompok. Jadi tugasmu adalah membuat karya tulis makalah berkelompok tentang Daulah Umayyah, peran pemerintahan. Tapi sebelum itu coba saya kasih LJK dulu ya. Saya kasih LJK dulu. Ini nama kamu isi sebelum nanti kita kerjakan makalah. Biar kamu semuanya per orang punya gambaran mau ngapain kita nanti. Oke, silakan diisi dulu. Gampang kok isinya. Nah, itu ada kolom ya. Pernyataan peran Daulah Umayyah dalam perkembangan pengetahuan. Terus dimensinya perannya apa? Itu bidang politik, keamanan, infrastruktur, kesejahteraan, dan bidang pendidikan. Teman baca dulu. Nah, kalau misalkan wah saya nggak tahu jawabannya Pak, berarti di kolom ketiga bisa diisi. Saya tidak tahu, jadi wajahnya merengut gimana ya? Emoticon begini tuh gimana kalau diekspresikan? Senyum gini atau gimana ya? Gitu ya. Oke, coba diisi silakan. Silakan diisi dulu. Waktunya 5 menit cukup. Semuanya pulpen, buku, tangan taruh di meja, tangannya diangkat. Ini game ya. Oke, kita akan main game ice breaking ayam dan itik. Tahu kan? Ayam tahu, itik tahu ya. Oke, tapi perintahnya adalah ikuti kata-kata saya. Permainan ini butuh konsentrasi. Oke, 1, 2, 3, ikuti ya. Ayam, itik, ayam, itik. Ayo. Sekali lagi, ini masih percobaan ya, semua percobaan. Sekarang yang serius ini ya. Ayam, itik, ayam, itik. Berapa jumlah ayam? Cocok. Tepuk tangan. Sekali lagi. Itik, ayam, itik. Itik, ayam, itik, ayam. Berapa itik? Cocok, kelas hebat. Luar biasa. Berarti pernah ya. Oke, sekarang silakan tadi kita kembali ke bikin proposal. Ya, proposal salah, makalah. Silakan dikerjakan sesuai petunjuk tadi. Monggo. Ada yang bidang hukum, ada yang bidang astronomi, ada yang bidang administrasi keuangan. Jadi membaca, memotret perkembangan ilmu pengetahuan di masa itu. Ini hukum ya, ini administrasi keuangan, yang itu astronomi. Oke, silakan. Waktu 10 menit. Saya tambahin 20 menit. Oke, silakan. Kalau nggak ada laptop bisa pakai pulpen sambil belajar ya. Oke, sudah semua ya? Siap presentasi ya? Lagi presentasi. Oke. Coba matahari, tulip, dan melati. Yang duluan kelompok matahari. Mana matahari? Oke, silakan matahari. Oke nih, berdiri sini. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari kelompok Matahari. Saya di sini akan mempresentasikan peran Daulah Umayyah dalam ilmu administrasi keuangan.
Pemerintah Daulah Umayyah. 2. Di Andalusia memainkan peran signifikan dalam perkembangan ilmu administrasi keuangan. Langkah-langkah yang mereka ambil tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tetapi juga membentuk sistem administrasi yang efisien dan inovatif untuk masa itu. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok matahari sudah ngasih contoh yang baik. Jadi presentasinya itu di pembukaan, presentasi, penutupan dibuka dengan salam, perkenalan diri, nama kelompok matahari. Seharusnya sebutkan nama teman-temannya nggak? Penting ya teman-temannya disebutkan ya. Oh, kelompok matahari ada namanya Amel, ada namanya Niken Salindri, ada namanya dan lain-lain gitu ya. Oke, sekarang waktunya kelompok melati. Silakan kelompok melati. Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi, saya dari kelompok melati. Kelompok melati berisi Harum, Putri, Nadine, Aulia, Ilmi. Saya di sini akan mempresentasikan peran Daulah Umayyad dalam perkembangan ilmu astronomi. Daulah Umayyad II di Andalusia memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu astronomi. Mereka mendukung penelitian astronomi dengan mendanai para ilmuwan, membangun observatorium, dan menyebarluaskan karya-karya ilmiah dari berbagai peradaban. Berikut peran spesifik mereka dalam perkembangan astronomi. Pertama, dukungan terhadap ilmu astronomi. Kita kasih aplaus buat kelompok melati. Ya, sudah masuk ya. Jadi tadi astronomi barusan, sebelumnya waktu mau matahari adalah ini ya, administrasi keuangan. Ya kan, terakhir kelompok apa, tulip ya. Tulip, silakan. Kalau yang terakhir biasanya harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nuria, biasanya dipanggil Ria. Nah, saya di sini saya dari kelompok tulip. Kelompok tulip beranggota 4, yaitu Arum, Siva, Nisa, dan Ria. Saya di sini akan mempresentasikan peran Daulah Umayyah perkembangan ilmu hukum. Daulah Umayyah di Andalusia memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum Islam, yaitu fikih, serta sistem peradilan yang maju untuk masyarakat multikultural. Berikut adalah kontribusi mereka dalam bidang hukum. 1. Dominasi mazhab Maliki. Mazhab Maliki menjadi dasar utama hukum di Andalusia. Pemerintahan Daulah Umayyah secara resmi mengadopsi mazhab ini karena sifatnya yang praktis dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Andalusia. 2. Ulama tegas berqadiyat memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menyebarluaskan mazhab Maliki di wilayah ini. Nah, ciri-ciri khas mazhab Maliki: fokus pada praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum selain Al-Quran dan hadis. 2. Mengutamakan keadilan sosial dan keputusan hukum. 2. Institusi kodi atau hakim. Pengangkatan kodi. Pemerintahan menunjukkan hakim kodi yang ahli dasar hukum Islam untuk menangani kasus-kasus pengadilan. Kodi dipilih berdasarkan pengetahuan mereka tentang syariat dan reputasi moral. 2. Tugas kodi menganalisis khusus sipil, pidana, dan agama, menyelesaikan perselisihan antara individu atau kelompok, dan memberi fatwa. Qadi Isyad, seorang ulama yang hakim besar di Granada, menulis kitab hukum terkenal seperti Asy-Syifa yang menjadi rujukan dalam hukum Islam dan etika. 2. Struktur sistem
peradilan. Pengadilan sipil dan agama. Peradilan dibagi menjadi pengadilan agama untuk masalah personal seperti pernikahan dan warisan, dan pengadilan sipil untuk kasus perdagangan dan kriminal. Mustasib, pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan pasar, mengenakan hukum moral seperti larangan riba, praktik bisnis tidak adil. Wilayah yurisdiksi seperti kota atau wilayah memiliki kodi yang berwenang untuk mengurus kasus-kasus lokal, sementara pengadilan pusat menangani kasus yang lebih besar. Sampai di sini saya, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan. Oke, maksudnya. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil proyeknya, makalahnya bagus-bagus ya. Tujuan pembelajaran kali ini sudah tercapai. Jadi kan tadi tujuan pembelajarannya adalah semua peserta didik bisa mengidentifikasi atau bisa menjelaskan peran-peran pemerintah Daulah Umayyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tadi ada beberapa catatan-catatan, misalkan tadi yang dari sisi astronomi dibuat namanya observatorium. Ada yang tahu observatorium nggak? Alat yang digunakan di observatorium itu bisa melihat bintang, bulan. Padahal posisinya di sini menggunakan teleskop, ngeker gini. Jadi wis gak ngeker si dia, tapi ngeker bulan. Ya. Si dia nggak usah di keker ya. Itu pertama. Yang kedua tadi apa ya? Dari sini tadi sisi ini administrasi keuangan. Di abad ke-7 ternyata 8, 9, 10 ternyata sudah ada kebendaraan negara. Kalau sekarang kayak Bu Sri Mulyani, ya kan enggak? Itu muslim semua itu. Perbankan juga sudah mulai ada di zaman itu, di abad ke-8. Kita di mana? Waktu abad ke-8 kita di mana? Belum di mana? Nah, yang terakhir dari kelompok tulip tadi tentang sistem hukum. Jadi jangan bayangkan abad 9-10 itu orang liar semua. Semuanya adalah orang yang punya aturan, tata aturan. Yang bersalah jadi hukum. Yang bersalah itu pejabat ataupun rakyat biasa tetap punya hukuman yang sama karena syariat Islam yang dipakai. Ada namanya kodi, kalau bahasa kita namanya hakim, ya kan? Kalau misalkan ada orang masuk ke negara harus punya izin dari negara asal, kan udah sistem-sistem yang sudah maju. Nah, anak-anak, dalam Al-Quran ini menjadi catatan penting. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan punya ilmu. Makanya kenapa banyak guru kita nyerang. Penyerang tuh bahasa Indonesia apa? Rodok makso, ya kan? Rodok makso. Ya apa caranya anak-anakku bisa punya ilmu? Karena janji Allah begitu, akan diangkat derajatnya. Mungkin derajat kita sekarang di bawah, tapi kalau kita yakin dengan jalur ilmu pengetahuan ini, insya Allah akan diangkat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti terakhir saya cek kemampuannya sudah sampai mana. Ini ada asesmen akhir. Asesmen akhir diisi sebisanya, insya Allah tidak. Ini kayak bagian satu-satu kok. 4 ya. 4. Nah, namanya kasih, silakan diisi. Kamu ini 4 aja ya. Ini yang 2, silakan. Kasih nama? Boleh. Yang belum kasih nama? Lima menit cukup ya? Udah ya?
Oke, dikumpulkan, saya cek satu-satu. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan semuanya. Siap ya. Kamu agak maju, Mbak, agak maju. 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 Oke, silakan pegang pundak temannya. Karena cewek semua kan ya. Pegang pundak temannya, kita sholawat, namanya sholawat tibil qulub. Hafal kan? Oke. Mulai ya, 1, 2, 3. Coba. Sholli. Hampir pijat temannya. Sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Pelan-pelan aja. Wadawaiha wa afiyati. Pijat. Abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa putar balik gantian putar balik satu lagi. Allahumma sholli ayo ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa salim. Yang terakhir, kamu tepuk pundak temanmu. Terima kasih ya gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Ayo lanjut dulu. Nah, sudah ya. Tadi penutupan sudah, penguatan materi sudah, semua sudah presentasi. Maka kita sudah ambil di penghujung acara. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka. Oke, itu saja. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan mengaji Al-Quran. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Alhamdulillah, baru saja kita saksikan bersama praktek video pembelajaran untuk PJBL ya, project. Nah, di pembelajaran tadi peserta didik telah belajar bagaimana pemerintah punya peran dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tadi hanya ada 3 perkembangan ilmu pengetahuan yang dicermatin. Yang pertama adalah ilmu hukum, ilmu astronomi, dan ilmu administrasi keuangan termasuk perbendaharaan negara. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.